Oke, baik teman-teman, di video kali ini saya akan memodifikasi sebuah pompa galon seperti di video ini. Nah, jadi dia otomatis tanpa kita menekan tombol yang ada di atas pompanya. Kita dekatkan aja, maka air akan keluar seperti ini. Nanti saya akan berikan tutorialnya. Di sini saya akan mendemokan dulu seperti ini prosesnya. Jadi kita lebih praktis ketika mengambil air. Saya akan tunjukkan dalamnya seperti apa. Nah, ini adalah sensor infrarednya. Ketika ada benda di depannya, maka dia akan otomatis menyala. Nah, dengan tambahan alat seperti ini. Baik, saya akan berikan tutorialnya kepada kalian. Jadi, tonton terus. Baik teman-teman, ini adalah bahannya. Yang pertama yaitu tentunya pompa galonnya. Ini yang versi TP08. Kalian bisa menggunakan semua model, sama aja dalamnya. Nah, ini kita dapat selang. Nah, ini spesifikasinya 4 watt dia diisi. Ini bagian kerannya. Saya akan membongkar bagian cover belakangnya. Saya akan bongkar cover pembungkusnya. Nanti saya akan tunjukkan rangkaiannya. Nah, itu bagian tombolnya. Kita harus menekan ketika mengambil air. Nah, dengan alat ini kita tidak perlu menekan karena di sini saya menggunakan sensor seperti ini. Mungkin kalian sudah pernah melihat sensor ini dan juga tambahan sebuah modul relay. Tapi kemungkinan saya tidak akan menggunakan modul relaynya karena pompa di dalamnya alatnya, maksud saya itu tegangannya hanya 3 volt. Jadi kita tidak bisa menambahkan relaynya karena relay itu membutuhkan tegangan 5 volt. Jadi lebih ribet. Saya akan merubah rangkaiannya, sederhana sekali. Saya akan bongkar dulu. Ternyata obengnya kurang pas. Jadi rangkaiannya nanti saya akan buat sendiri tanpa menggunakan relay. Nah, jadi ini di dalamnya seperti ini. Ada baterai dan juga sebuah pompa tentunya. Ada dinamonya. Ini bagian rangkaiannya. Nah, saya akan memodifikasi rangkaian yang ada di PCB-nya. Ini bagian baterai. Kita bisa mengganti baterainya agar lebih kuat karena baterai ini kurang kuat menurut saya. Nah, ini jalurnya sudah saya lihat. Nanti saya akan berikan bagian mana yang harus dimodifikasi dan bagian mana yang harus ditambahkan. Mungkin relay ini tidak saya pakai nanti karena dalamnya juga besar dan penambahan tegangan harus 5 volt. Baik. Saya ganti relaynya menggunakan sebuah tambahan transistor yaitu B507. Nah, ini transistornya B507. Kita ganti relaynya tanpa menggunakan relay dan juga resistor 33 ohm. Nanti saya akan berikan cara pemasangannya karena di PCB ini udah ada sebuah MOSFET ya yang terhubung ke min. Ini udah ada tanda minnya ke min dinamo.
Nah, sensornya ini nanti saya akan taruh di sini. Mungkin saya isolasi atau double tip seperti di video yang saya tunjukkan yang pertama. Kalian bebas untuk merakitnya, kalian menaruhnya di mana aja, itu terserah kalian. Di video kali ini saya hanya memberikan tambahan rangkaiannya seperti ini. Nah, mungkin seperti ini. Baik, saya akan berikan tutorialnya. Nah, ini udah ada datanya, output, PCC, dan ground. Kalian sesuaikan aja nanti. Kabelnya kalian bisa pakai yang satu-satu. Nah, ketika kita tekan, dia hidup. Saya akan mencari data inputnya. Ini ada resistor yang terhubung ke mousepadnya. Saya akan lepas dulu baterainya agar tidak terjadi konslet. Resistor yang saya tunjuk itu terhubung ke mousepad yang kecil hitam itu. Satu rangkaian itu dia. Ini bagian inputnya yang menuju ke basis, bukan ke basis, ke kaki pertama mousepadnya. Nah, saya geser, saya putus dia. Saya akan coba apakah dia mau menyala. Nah, karena inputnya saya putus, jadi dia tidak bisa menyala pompanya. Saya akan memodifikasinya dengan tambahan resistor dan transistor. Nah, ini dia. Ini fungsinya sebagai switch nanti atau sebagai relay. Jadi nanti outnya dari sensor ini terhubung ke input transistor B507. Saya akan mencari positif baterainya dulu di PCB-nya. Kalian bebas mencarinya. Yang penting terhubung ke kabel baterainya. Nah, kebetulan di sini saya akan hubungkan karena sensor itu membutuhkan tegangan positif dan negatif dari baterai. Ini bagian negatifnya, negatif dari sensornya. Kalian hubungkan ke baterainya. Saya sambung di sini aja karena sama, ini negatif. Kemudian lanjut ke bagian outputnya. Ini bagian outputnya, out dari sensornya. Kalian hubungkan resistornya di kaki pertama atau kaki basis namanya. Jadi seperti ini. Lanjut, ini bagian output dari sensor. Kita hubungkan di sini. Outputnya kalian masukkan ke bagian resistornya, ke input transistor atau kaki pertama. Seperti ini, seperti di video. Mungkin kalian agak bingung. Hubungkan kaki transistor kedua. Kaki 2 dari transistor itu sebagai output. Kalian masukkan di resistor yang saya lepas tadi. Ini dia. Mousepadnya itu yang paling kecil itu. Ada 3 kaki yang hitam, itu adalah mousepad di bawah kabel birunya. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian kaki 3. Kaki 3 ini belum terhubung. Saya akan hubungkan ke positif.
positif baterai nih, yang kaki 3. Atau bisa disebut juga emitor, karena transistor itu ada basis, kolektor, emitor. Emitor itu adalah kaki 3 yang saya maksud, biar kalian paham. Hubungkan ke positif baterai, atau kalian gabung di solderan yang tadi. Nah, ini positifnya. Baik, sudah. Baik, kita coba. Saya akan nyalakan. Ini saya pasang baterainya. Nah, ini udah menyala. Ya, saya coba. Berarti udah sesuai. Udah berhasil. Nah, mungkin saya tidak akan memberikan tutorial cara pasangnya. Kalian bebas berkreasi. Di mana aja boleh kalian pasang, tapi ingat sesuaikan aja sama kabel-kabelnya yang seperti di video ini. Itu kalian catat dulu atau kalian foto. Nah, nanti untuk sensitifnya kita bisa atur di warna biru. Trim port itu kita putar-putar jaraknya. Nah, ini sudah saya pasang. Saya tambahkan sebuah double tip agar dia lebih istilahnya ya, tidak lepas, agar tidak goyang-goyang. Saya tambahkan sebuah kabel tis agar lebih kuat. Untuk kabelnya nanti saya akan lubangkan ke bagian bodinya. Nah, jadi ketika kita ngambil air atau gelas mendekat, itu airnya akan keluar secara otomatis. Nah, itu mengatur sensitivitasnya atau jaraknya. Ini saya akan masukkan. Cara pemasangannya ingat ya, hampir sama seperti yang tadi. Tinggal kalian menyesuaikan aja penempatan komponennya agar videonya tidak terlalu lama. Mungkin saya akan skip videonya. Nah, mungkin saya akan lubangkan di sini. Atau kalian bisa pakai solder, lebih gampang. Ya, karena di sini agar lebih cepat. Sebenarnya sih nggak ada solder khusus plastik. Jadi saya lubangkan pakai obeng aja. Nah, jadi seperti ini pemasangannya. Jadi transistornya saya tempel di sana. Instalasinya sama seperti yang tadi. Sorry. Kita coba. Nah, jadi sudah bisa kita coba di pompa air atau di galon. Jadi sama seperti video yang tadi. Untuk jaraknya bisa kalian atur di potensionya, putar ke kanan dan ke kiri. Sesuaikan aja agar lebih praktis ketika kita mengambil air. Ada juga menggunakan sensor ultrasonik. Agak ribet, harus menggunakan sebuah Arduino. Jadi tempatnya itu kurang pas ditaruh. Kecuali kita buatkan box untuk galon ini, kita taruh di bawah. Nah, mungkin video kali ini segini aja dari Bea Teknik. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, share di media sosial kalian, dan jangan lupa subscribe. Thank you.